Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiana Fifah, mahasiswa program studi PPKN kelas B angkatan 2022 dengan NIM 14016220010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep global citizenship atau kewarganegaraan global berdasarkan artikel berjudul Global Citizenship, a Typology for Distinguishing Its Multiple Conceptions, karya Laura Oxley dan Paul Morris. Nah, dalam artikel ini, para penulis menyatakan bahwa global citizenship adalah konsep yang rumit dan memiliki banyak sisi, sehingga bisa dipahami dengan berbagai cara. Mereka menjelaskan bahwa konsep ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai tujuan yang akhirnya menciptakan perbedaan pandangan dan penerapan, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, tiga pendekatan utama untuk menggambarkan dan membedakan model kewarganegaraan global, yakni yang pertama ada pendekatan global citizenship dikotomis. Nah, pendekatan ini membagi konsep kewarganegaraan global secara biner atau secara dua sisi yang berlawanan, yaitu antara versi yang dianggap positif dan versi yang dianggap negatif. Nah, biasanya satu sisi dianggap sebagai bentuk dominan atau bentuk umum, sedangkan sisi lainnya dipandang sebagai versi alternatif atau versi yang lebih ideal. Misalnya, dalam GC ada model yang membedakan antara globalisasi dari atas, yaitu maksudnya adalah dikendalikan oleh negara, dan ada juga yang membedakan model globalisasi dari bawah, yaitu yang muncul dari gerakan masyarakat. Nah, yang kedua ada pendekatan global citizenship atribut. Pendekatan ini lebih fokus pada sifat atau karakteristik yang diinginkan dari seorang warga global, seperti tanggung jawab, empati, dan kesadaran berbudaya. Nah, pendekatan ini biasanya diterapkan dalam pendidikan untuk mengembangkan sifat-sifat positif pada siswa. Namun, pendekatan ini cenderung menekankan karakter pribadi daripada aspek sosial yang lebih luas dari kewarganegaraan. Nah, yang ketiga ada pendekatan GCisme, Global Citizenshipisme. Nah, artinya pendekatan ini membedakan konsep kewarganegaraan global berdasarkan ideologi atau pandangan yang mendasarinya. Nah, pendekatan ini kita bisa melihat tujuan atau nilai yang mendasari berbagai bentuk kewarganegaraan global, seperti misalnya ada ideologi kosmopolitanisme. Nah, ideologi ini berpandangan bahwa semua manusia adalah warga dunia, dan ada pandangan neoliberalisme, yaitu fokus pada ekonomi pasar bebas, dan pandangan lain sebagainya. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami keragaman pandangan yang ada dalam konsep kewarganegaraan global. Nah, dari ketiga pandangan pendekatan di atas, muncul banyak kontradiksi dan perdebatan konseptual dari global citizenship ini. Nah, apa perdebatan-perdebatan tersebut? Yang pertama, ada universalisme versus budaya. Ini artinya banyak pendukung global citizenship yang mengusung nilai universalisme seperti hak asasi manusia dan kesetaraan. Itu berlaku di semua negara. Namun, eh, terdapat kritik dari perspektif relativisme budaya. Nah, itu mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal, serta berpotensi dianggap sebagai bentuk neo-imperialisme atau hegemoni Barat. Yang kedua ada kewajiban individual versus kolektivitas. Nah, sebagian besar teori kewarganegaraan global menekankan pada tanggung jawab individu untuk berkontribusi terhadap dunia yang lebih baik, misalnya melalui aktivis lingkungan atau hak asasi manusia. Namun, pendekatan ini dikritik karena terlalu fokus pada peran individu tanpa mempertimbangkan struktur kolektif. Dalam hal ini, beberapa teori alternatif mengusulkan pentingnya tanggung jawab kolektif dan perlunya perubahan sistemik. Nah, yang ketiga ada ekonomi neoliberal versus keadilan sosial. Terdapat kontradiksi antara pandangan ekonomi neoliberal yang sering dihubungkan dengan global citizenship dalam bentuk perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, dengan perspektif keadilan sosial yang menekankan redistribusi kekayaan dan kesempatan. Nah, para kritikus berpendapat bahwa pendekatan neoliberal mengabaikan aspek-aspek keadilan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kewarganegaraan global idealnya
mendorong keadilan yang lebih luas. Nah, yang keempat ada pendekatan moral versus pendekatan praktis. Banyak yang menganggap global citizenship sebagai panggilan moral untuk memperlakukan semua manusia dengan keadilan dan empati. Namun, terdapat perbedaan tentang bagaimana moralitas ini diterapkan secara praktis dalam kebijakan dan aksi nyata. Kritikus berargumen bahwa tanpa mekanisme global yang memadai, sulit bagi negara-negara atau individu untuk menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan global secara konsisten. Jadi praktisnya ini dinilai kurang. Yang kelima, ada kritik terhadap kosmopolitanisme. Nah, seperti yang kita ketahui, kosmopolitanisme sering dianggap sebagai landasan bagi global citizenship. Nah, namun ada beberapa penulis mengkritik pendekatan ini karena dianggap mengabaikan realitas ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang ada di dunia. Mereka berargumen bahwa kosmopolitanisme dapat mengarah pada pandangan yang terlalu idealis dan tidak mempertimbangkan tantangan praktis yang dihadapi oleh individu dan komunitas. Nah, dalam artikel ini, para penulis membuat tipologi atau klasifikasi yang membagi konsep kewarganegaraan global menjadi dua kategori utama, yakni kosmopolitan, yang di dalamnya terdapat dimensi politik, moral, ekonomi, dan budaya, dan kategori advokasi yang mencakup sosial, kritis, lingkungan, dan spiritual. Setiap kategori memiliki nilai, prinsip, dan pendekatan yang berbeda, yang menyoroti kompleksitas dan kontradiksi dalam memahami dan mengimplementasikan kewarganegaraan global. Nah, pada konsep kosmopolitanisme, berupaya menghubungkan individu di berbagai negara melalui nilai-nilai tanggung jawab dan aspirasi bersama dengan tujuan akhir untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Nah, keempat dimensi kosmopolitanisme, ya ini yang pertama ada kosmopolitanisme politik. Kosmopolitanisme politik menekankan pentingnya tata kelola global dan partisipasi demokratis. Konsep ini mendukung pembentukan institusi dan kerangka internasional yang menegakkan hak asasi manusia dan keadilan global. Pendekatan ini mendorong individu untuk terlibat dalam proses politik yang mempengaruhi tidak hanya komunitas lokal, tetapi juga komunitas global, dan menciptakan rasa tanggung jawab terhadap isu-isu global seperti resolusi konflik dan perdamaian. Yang kedua, ada kosmopolitanisme moral. Ini berfokus pada kewajiban etis yang dimiliki individu terhadap sesama manusia tanpa memandang kebangsaan. Konsep ini menyatakan bahwa semua manusia itu memiliki status moral yang sama, yang mendorong individu untuk bertindak dengan empati dan belas kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan, terlepas dari jarak geografis. Pendekatan ini sering mengacu pada prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta menyerukan kewajiban moral untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan secara global. Nah, yang ketiga ada kosmopolitanisme ekonomi. Ini membahas keterkaitan ekonomi global dan praktik perdagangan yang adil, pembangunan berkelanjutan, dan perjuangan kesenjangan ekonomi antar negara. Perspektif ini mendorong individu untuk mempertimbangkan dampak global dari pilihan ekonomi mereka dan mendukung sistem yang mempromosikan keadilan dan kesempatan untuk semua. Yang keempat ada kosmopolitanisme budaya. Konsep ini mengakui kekayaan keberagaman budaya dan pentingnya dialog antar budaya. Konsep ini mendorong penghargaan terhadap berbagai budaya dan mendorong individu untuk berinteraksi dengan belajar dari perspektif yang beragam. Pendekatan ini menciptakan rasa kewarganegaraan global yang menghargai pertukaran dan pemahaman budaya, menantang pandangan etnosentris dan mempromosikan inklusivitas. Nah, sementara itu, konsep advokasi dalam GC menekankan pendekatan proaktif dalam menangani isu-isu global dan mempromosikan perubahan sosial. Nah, bentuk GC ini berfokus pada aktivisme, keterlibatan komunitas, dan upaya keadilan. Berbeda dari perspektif kosmopolitan yang sebelumnya, yang lebih menekankan nilai universal. Nah, 4 dimensi konsep advokasi ini ada sosial.
Nah, advokasi sosial berpusat pada gagasan aktivisme lintas negara dan peran masyarakat sipil global. Dimensi ini menekankan keterkaitan antar individu dan komunitas serta mendukung hak dan suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Advokasi sosial mendorong individu untuk terlibat dalam gerakan kecil yang mendukung keadilan sosial dan bekerja untuk inklusivitas dan kesetaraan. Pendekatan ini berupaya untuk memberdayakan individu untuk bertindak bersama, menciptakan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ketidakadilan sosial secara global. Yang kedua ada advokasi kritis. Ini berfokus pada tantangan terhadap struktur kekuasaan yang ada dan narasi dominan yang mempertahankan ketidaksetaraan dan penindasan. Nah, advokasi ini berasal dari teori kritis dan perspektif pasca kolonial. Dimensi ini mendorong individu untuk mengkritisi norma sosial, ideologi, dan praktik yang menyebabkan peminggiran kelompok tertentu. Advokasi kritis menekankan kesadaran akan ketidakadilan sistemik dan mendorong perubahan transformatif melalui pendidikan, aktivisme, dan dukungan terhadap pandangan alternatif. Nah, yang ketiga ada advokasi lingkungan. Nah, advokasi lingkungan menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan dan tanggung jawab ekologi dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Dimensi ini menekankan keterkaitan antara tindakan manusia dan kesehatan lingkungan, serta mendorong kebijakan dan praktik yang melindungi bumi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Advokasi lingkungan mengajak individu untuk berperan aktif dalam mengurangi perubahan iklim, melestarikan sumber daya alam, dan menjaga keanekaragaman hayati dengan menyadari bahwa masalah lingkungan terkait erat dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat ada advokasi spiritual. Advokasi spiritual mengeksplorasi dimensi non-material dan filosofis dari kewarganegaraan global. Dimensi ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti belas kasih, empati, dan keterhubungan dalam membangun rasa tanggung jawab global. Advokasi spiritual mendorong individu untuk merenungkan keyakinan dan nilai pribadi mereka, mempromosikan komitmen untuk peduli pada sesama dan planet ini. Pendekatan ini seringkali didasari pada ajaran agama atau spiritual yang menekankan kasih, kebaikan, dan kewajiban moral untuk membantu yang membutuhkan. Nah, selain itu, poin keempat, artikel ini berpendapat bahwa evaluasi terhadap kurikulum pendidikan global citizenship perlu dilakukan dengan menggunakan tipologi yang telah diusulkan, tipologi ini. Nah, dalam bab evaluasi kurikulum ini, penulis merujuk pada model evaluasi klasik dari STEC pada tahun 1967 yang membagi kurikulum menjadi 3 dimensi, yakni yang pertama ada antecedents, transactions, dan outcomes. Nah, antecedents adalah konteks dan kondisi yang membentuk kurikulum, termasuk tujuan, sumber daya, dan pengetahuan awal siswa. Kalau transactions mencakup proses pengajaran dan pembelajaran, termasuk strategi pengajaran, interaksi di kelas, dan keterlibatan siswa. Dan outcomes adalah hasil yang diinginkan dan yang diamati dari kurikulum seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terkait kewarganegaraan global. Nah, demikian pembahasan saya mengenai konsep global citizenship. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.